kembali lagi di TV Max, Inspiring TV Magazine. Jadi, selama 15 menit ke depan ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Dinda, dan teman sebelah aku, Salma. TV Max kali ini masih membahas hal menarik seputar film dan dunia di sekitar kita. Bener banget Salma. Dari dunia film, kita punya 2 cerita nih. Yang pertama adalah 3 film pendek karya sineas Indonesia yang berhasil memperoleh penghargaan internasional. Keren banget kan? Nah, ada juga sebuah film horor berjudul Us. Wah, seru banget tuh. Nah, pada segmen terakhir kita ada suatu cerita tentang... Jangan kasih tahu dulu, pasti penasaran kan? Makanya stay tune terus di TV Max FTV Channel Widyatama, Inspiring TV Magazine. Din, kamu tahu nggak, sineas Indonesia tuh jago-jago loh bikin filmnya. Betul banget Sal, beberapa sineas muda kita telah memperoleh prestasi di tingkat internasional. Nah, karena itu TV Max kali ini akan menceritakan 3 sineas tanah air yang berhasil meraih prestasi di ajang festival film internasional. Pasti penasaran kan siapakah mereka? Makanya, simak tayangannya berikut ini. By the way, kamu jangan panggil aku nama depannya aja dong, ntar orang-orang nyakain namaku Risa. Oh juga, jangan manggil aku Din doang, ntar orang-orang taunya nama aku Udin. Saja. Sahabat FTV, tahukah kalian berapa banyak film pendek karya sineas Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan pada ajang internasional? Berikut ini 3 film pendek karya anak bangsa yang memperoleh penghargaan dan festival film internasional. Film pendek pertama berjudul 0555. Film ini menggambarkan suasana pagi di sebuah dusun di Yogyakarta sebelum gempa hebat terjadi tahun 2006. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter meluluhlantahkan sejumlah kampung di Yogyakarta. Film 0555 disutradarai Tiara Kristiningtyas, seorang sineas asal Yogyakarta yang memproduksi filmnya tanpa dialog sama sekali. Film ini menarik perhatian dunia dan mendapatkan penghargaan di Global Short Film Award New York dan Tehran Silent International Film Festival tahun 2016. Film karya sineas Indonesia kedua yang berprestasi adalah film pendek berjudul The Seen and Unseen. Film yang dirilis tahun 2017 dan disutradarai Kamila Andini berlatar kehidupan spiritual dan mistik Bali. Film ini menceritakan keterikatan batin 2 anak kembar lelaki dan perempuan yang salah satunya sakit dan akhirnya meninggal. Saudara kembarnya selalu menemani dan menghibur sampai keduanya terpisahkan oleh maut. Film ini mendapatkan penghargaan di Toronto International Film Festival pada tahun 2017. Katanya ya Tantri, yang namanya kembar buncing itu adalah simbol keseimbangan. Kamu beruntung punya Tantra. Tantra juga beruntung punya kamu. Satu lagi film pendek berprestasi internasional berjudul Tilik. Film ini mendapatkan penghargaan Official Selection World Cinema Amsterdam tahun 2019. Film ini bercerita tentang sekumpulan ibu-ibu kampung yang mau menengok ibu lurah di rumah sakit dengan menggunakan truk. Di dalam film ini mengangkat fenomena ngerupi ibu-ibu selama di perjalanan yang dinarasikan dengan sangat unik. Film ini dirilis tahun 2018 dan disutradari oleh Wahyu Agung Prasetyo, sineas asal Kota Gudeg. Fitnah kuwi yo, luwih kejem timbangane pembunuhan. Aku ki yo ora fitnah, aku iki yo mung pengen jaga-jaga wae ngono lho. Jaga-jaga sapa? Ya jaga-jaga yen dian kuwi sakjane wong wedok ra genah. Godan-godani bojo-bojone dhewe. Iya ta? Ngono. Nah, sahabat FTV, itulah 3 film pendek karya sineas Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional. Semoga semakin banyak karya anak bangsa yang mendapatkan penghargaan internasional ya. Wih, keren banget ya sineas muda kita. Setuju banget, Din. Oh iya, by the way, anyway, Baswe, kamu tuh suka gak sih film bergenre horor atau thriller? Aku suka banget sih Salma, karena menurut aku film bergenre horor thriller tuh benar-benar macu adrenalin banget gak sih?
Bener banget. Nah, makanya aku mau cerita salah satu film horor thriller yang berjudul Us. As, kita. Bukan, ini tuh film berjudul Us. Ceritanya tuh tentang keluarga kaya di Amerika. Mereka tiba-tiba kedatangan tamu tadi undang yang perawakannya tuh sama persis banget sama mereka. Ih, serem ya. Tapi penasaran gak sih? Penasaran kan? Makanya langsung aja kita simak cuplikannya. Let's check it out! Halo sahabat FTV, bagi kalian penggemar film horor atau thriller, film berikut ini layak kalian simak. Sebuah film berjudul Us. Dari judul filmnya aja udah bikin penasaran kan? Kalau gitu langsung aja, ini dia cerita filmnya. Film Us berlatar tahun 1986 saat tokoh utama Adelaide Wilson yang diperankan Lupita Nyong'o masih kecil. Ia bersama keluarganya menghabiskan waktu di pantai dan mengalami kejadian yang membuat trauma seumur hidup. Meski telah tumbuh berkeluarga, Adelaide Wilson masih tak bisa mengatasi traumanya hingga ia takut pergi ke pantai. Film Us berawal saat Adelaide dan suaminya Gail Wilson yang diperankan Vincent Duke berlibur ke pantai pada musim panas di wilayah Santa Cruz, California. Mereka pergi bersama kedua anaknya Zora dan Jason diperankan oleh Shahadi dan Evan Alex. Ketegangan mulai terjadi saat si anak bungsu Jason lepas pandangan dari Adelaide. Ia masih trauma dengan kejadian masa lalu. Ia tidak ingin kedua anaknya mengalami hal yang serupa. Teror pun datang ketika malam tiba. Kebersamaan dan kebahagiaan berganti menjadi ketakutan saat tamu tadi undang muncul di halaman rumah. Tamu tersebut adalah sebuah keluarga yang terlihat persis seperti mereka. Adelaide mulai panik saat melihat manusia bayangannya itu masuk ke rumah dan meneror. Tidak hanya keluarga Adelaide, muncul pula kelompok lain yang menyerang semua pengunjung yang sedang berlibur di pantai Santa Cruz. Mereka juga memiliki wajah yang sama. Banyak orang tewas terbunuh dalam insiden ini. Adelaide dan keluarga pun harus berjuang melawan teror dari para bayangan ini untuk menyelamatkan diri. Alur cerita film ini berhasil membuat penontonnya terkecoh. Film Us dibuat dengan cerdas, penuh struktur rumit, dengan pesan yang sederhana tetapi tidak mendalam. Sang sutradara Bill, seorang ahli menciptakan alur cerita horor yang tak terduga. Ia bermain-main menggunakan cara klasik sambil menyalurkan ketakutan mendasar manusia dan membuat Anda tertawa sekaligus meringkuk ketakutan. Put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. Us merupakan film Jordan Peele kedua yang sukses setelah Get Out. Film ini meraih piala Oscar untuk kategori Best Original Screenplay atau penulisan skenario terbaik pada tahun 2019. Film ini juga berhasil meraup pendapatan sekitar 255 juta dolar Amerika atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Film ini meraih skor dari situs Rotten Tomatoes sebesar 93%, sementara dari Metacritic sebesar 81%. Jadi untuk kalian penyuka film horor atau thriller, maka Us merupakan film yang sangat direkomendasikan. Gimana? Menegangkan banget kan? Sumpah sih, keren banget dan bikin tegang. Jadi pengen nonton sampai akhir. Bener banget. By the way, kita masih ada cerita apa lagi nih? Oh iya, di segmen terakhir ini TV Max mau cerita tentang fenomena puncak gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Tepatnya ada di Papua. Ya, betul sekali. Namanya Jaya Wijaya. Seperti apa sih puncak gunung tertinggi di Indonesia itu? Simak tayangannya berikut ini. Indonesia merupakan negara tropis yang diliputi oleh hutan hujan lebat dan tanah yang subur. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, tanahnya yang subur, memungkinkan semua jenis tumbuhan hidup dan berkembang. Semua itu tak terlepas dari banyaknya jumlah gunung di Indonesia. Nah teman-teman, ngomongin soal gunung, kali ini TV Max bakal ngebahas fakta menarik tentang puncak gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Jaya Wijaya. Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai habis.
Gunung Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 mdpl. Pada mulanya, gunung ini bernama Carlton's Pyramid. Penamaan tersebut dimaksudkan untuk menghormati orang yang pertama kali menemukannya pada tahun 1623, seorang petualang berkebangsaan Belanda yakni Jan Carltons. Pada tahun 1962, Heinrich Harrer, pria berkebangsaan Austria, adalah orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di puncak Gunung Jayawijaya. Dengan dibantu 3 rekannya yaitu Russell Kippers, Bertus Huizenga, dan Robert Philip Campbell. Heinrich Harrer sendiri merupakan seorang pendaki yang sangat terkenal di dunia pendakian setelah ia menuliskan pengalamannya dalam novel 7 Years in Tibet. Gunung yang memiliki ketinggian 4.884 mdpl ini termasuk ke dalam 7 Summits, yang merupakan sebutan bagi gunung-gunung tertinggi dari 7 benua di dunia, antara lain Gunung Everest, Gunung Achaukachua, Gunung Denali, Gunung Kilimanjaro, Gunung Elbrus, Gunung Vinson, dan yang terakhir Puncak Jaya, Papua. Indonesia merupakan negara beriklim tropis karena dilintasi garis khatulistiwa, sehingga salju tidak mungkin turun di negara ini. Walaupun demikian, di puncak Gunung Jayawijaya terdapat salju dan gletser. Hal tersebut menjadi sebuah keajaiban. Fakta menarik selanjutnya, pendakian ke Gunung Jayawijaya ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dilansir dari laman nationalgeographic.co.id, bahwa puncak Carlton merupakan salah satu tempat termahal di dunia. Paling tidak, kamu harus menyiapkan budget sebesar 18 juta jika ingin melakukan pendakian di Gunung Jayawijaya. Sulitnya transportasi dan sedikitnya penyedia paket pendakian menjadi alasan utama mengapa biaya pendakian ke puncak Carlton sangat mahal. Kaki di puncak Jayawijaya merupakan impian bagi para pendaki di seluruh dunia. Pasalnya, pendakian di Gunung Jayawijaya termasuk aktivitas ekstrim, karena jalur di gunung satu ini sangat terjal dan cuacanya pun tidak menentu, terkadang melampaui kemampuan tubuh manusia. Oleh karena itu, kemampuan fisik dan mental saja tidak cukup mendaki ke puncak Gunung Jayawijaya. Dibutuhkan juga kemampuan bertahan hidup, navigasi yang matang, dan jumlah uang yang tidak sedikit. Nah teman-teman, itu dia fakta menarik dari Gunung Jayawijaya. Sampai jumpa di TV Max selanjutnya. Dah. Nah sahabat FTV, tuntas sudah TV Max episode kali ini. Semoga tayangan kami dapat menghibur dan menambah wawasan kalian semua ya. Jangan lupa saksikan terus TV Max setiap 2 minggu sekali dengan berbagai cerita yang unik dan menarik pastinya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe FTV channel Widyatama supaya nggak ketinggalan konten TV Max episode berikutnya. TV Max FTV channel Widyatama, Inspiring TV Magazine. Sampai jumpa! Pada dunia perfilman kali ini kita ada ngebahas 2 topik nih. Kenapa ya Pak ya? 3 film pendek karya sineas Indonesia yang berhasil memperoleh prestasi. Segmen terakhir nanti kita ada suatu cerita